Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Anak-anakku yang saya muliakan, kita masuk di pembahasan ketiga, yaitu tentang penyembelihan kurban. Ya, dan diharapkan dengan mempelajari pembahasan ini, kalian akan bisa menyimpulkan bahwa penyembelihan kurban itu hanya untuk Allah. Sehingga kalau ada orang melakukan untuk selain Allah, itulah bentuk kesyirikan yang besar. Dan kalian nanti juga bisa menyebutkan contoh-contoh dari penyembelihan untuk selain Allah. Kalian juga akan bisa bedakan antara penyembelihan yang disyariatkan dan penyembelihan yang dilarang. Ya, jadi di pelajaran 9, anak-anakku yang saya muliakan, ya, kita sering ya melihat orang menyembelih, ya, entah itu ayam, entah itu sapi, ya. Nah, tentu hal tersebut menjadi perhatian kita bersama. Nah, kemudian penyembelihan itu ada beberapa bentuk nantinya. Jadi ada penyembelihan yang untuk dimakan, untuk dijual. Tapi ada juga penyembelihan yang dilakukan sebagai bentuk pendekatan diri, pengagungan kepada yang ditujukan sembelihan itu kepadanya. Nah, maka penyembelihan yang dalam rangka pengagungan dan pendekatan diri itu adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang sangat besar. Nah, kenapa penyembelihan itu merupakan ibadah yang sangat besar? Ya, karena padanya terdapat pengaliran darah untuk Allah satu-satunya dalam rangka untuk mengerjakan perintah Allah. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah salat untuk Allah dan sembelihlah kurban. Maka di sini hukumnya antara salat dengan menyembelih kurban sama. Itu hanya ditujukan kepada Allah. Maka kalau ada orang salat untuk selain Allah dikatakan syirik, keluar dari Islam, maka menyembelih juga demikian. Ya, ini juga menunjukkan ibadah yang sangat besar ya. Salat itu ibadah yang paling besar dari anggota badan. Penyembelihan kurban adalah ibadah yang paling besar dari sisi harta. Maka kita harus mengikhlaskan sembelihan hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian juga Allah Ta'ala telah memerintahkan dan mensyariatkan penyembelihan. Ya, kul inna sholati wa nusuki. Ya, katakan sesungguhnya sholatku, sembelihan kurbanku. Nusuk itu sembelihan kurban, tapi bisa juga bermakna ibadah. Jadi sembelihan kurbanku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah satu-satunya. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat padanya ketergantungan hati dengan pahala yang baik dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi ketika kita menyembelih, itu dalam rangka untuk apa? Mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Dan yang keempat, pada penyembelihan itu terdapat pembebasan dari sifat bakhil. Ya, jadi untuk menghilangkan sifat bakhil dengan memberikan harta untuk mendapatkan pahala di Allah dengan apa? Menyembelih hewan kurban. Jadi intinya penyembelihan kurban itu adalah ibadah yang sangat agung. Nah, karena ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kan inna a'tainakal kautsar. Ya, sungguh telah kami berikan kepadamu kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Maka kerjakanlah sholat untuk Allah, sembelihlah kurban untuk Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita apa? Menyembelih kurban untuk selain Allah, menyembelih kurban untuk tempat-tempat tertentu, untuk patung, untuk jin, untuk sesaji, itu tidak boleh. Nah, kemudian macam-macam penyembelihan, ya di sini ada 3. Satu yang disyariatkan, yang kedua penyembelihan yang dilarang, ketiga adalah penyembelihan yang hukumnya mubah. Nah, penyembelihan yang disyariatkan itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama apa? Dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, menyebut nama Allah ketika menyembelih.
Yang ketiga, mencocoki sunnah Nabi dalam penyembelian. Ya, ini ibadah penyembelian yang disyariatkan, yang dengannya kita mendapatkan pahala dari Allah Taala. Adapun sembelihan dilarang itu apa? Sembelihan untuk selain Allah. Jadi diniatkan, ditujukan untuk selain Allah. Ini syirik. Itu. Dan juga menyembelih yang menyelisih sunnah Rasul. Ya, menyembelih dengan alat yang dilarang oleh syariat misalnya, itu dilarang, nggak boleh. Adapun sembelian yang dibolehkan, itu adalah sembelian yang dilakukan dengan menyebut nama Allah dan mencocoki sunnah Rasul, tetapi tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak pula diniatkan untuk mendekatkan diri kepada sunnah Allah. Tapi misalnya apa? Orang menyembelih, baca bismillah sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi untuk dimakan atau untuk dijual, ya kan? Maka itulah sembelihan yang diperbolehkan. Ya, maka anak-anakku yang saya muliakan, kita harus bisa membedakan ya tentang jenis-jenis sembelihan. Maka jangan sampai nanti keliru. Itu pedagang ayam di pasar itu musyrik semua. Kenapa? Loh, dia nyembelih kan niatnya untuk dijual, bukan untuk Allah. Nah, nanti dengan memahami bentuk-bentuk penyembelihan, kita tahu bahwa itu adalah kategorinya apa? Mubah. Maka orang yang menyembelih untuk selain Allah itu dilaknat. Dan pelakunya dimasukkan ke dalam kesyirikan. Meskipun dia menyembelih sesuatu yang remeh. Ya, seperti dalam hadis ada seorang itu menyembelih seekor lalat ditujukan untuk patung. Dengan itu dia masuk neraka. Jadi yang dihukumi itu bukan hewan yang disembelih, kecil atau besar, berharga ataupun remeh, tapi yang dihukumi adalah niatan dia, maksud dia dalam menyembelih. Jadi kalau orang menyembelih seekor lalat dimaksudkan untuk mengagungkan patung, itu saja menjadikan pelakunya masuk neraka, dilaknat. Nah, apalagi yang lebih besar daripada lalat. Ya, Rasulullah juga katakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah, menyembelih dalam rangka untuk mengagungkan dan pendekatan diri kepada selain Allah Ta'ala, maka itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan ini banyak sekali yang masih terjadi di sekitaran kita. Nah, maka kita harus hati-hati. Ya, kita harus menyembelih itu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga tauhid kita sampai kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.